Selamat sore pemirsa, bertemu kembali kita dalam Bincang 56. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, pendapatan negara 90% didapat dari pajak dan bea cukai. Dari 1.788 triliun, 1.355 triliun didapat dari pajak, sekitar 180-an triliun itu dari bea cukai, kemudian 245 triliun didapat dari PNBP, dan sekitar 210 triliun itu didapat dari hibah. Dengan kata lain, 90% perekonomian Indonesia ditopang oleh pajak. Jadi pajak sangat penting. Untuk sebab itu kita akan bahas mengenai pajak dan bagaimana bentuk pajak itu. Terasa di studio kami, silakan ya, sudah hadir di studio kami dalam tema yang kita angkat pada sore hari ini tentang peran penerimaan pajak pusat dalam peningkatan penerimaan bagi hasil provinsi dan juga kabupaten. Hadir di tengah-tengah kita di studio TVRI, Bapak Wicaksono, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Kalimantan Barat. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Kita akan berbincang banyak hal terkait tentang peran penerimaan pajak pusat dalam peningkatan penerimaan bagi hasil provinsi dan kabupaten. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang lebih kompleks, Pak, untuk tema yang kita bahas, apakah memang dalam pembagian pajak atau penerimaan pajak semuanya masuk ke pusat dulu atau seperti apa, Pak? Ya, selamat sore para pemirsa TVRI sekalian. Seperti kita ketahui memang tadi Mbak Nurul sudah jelaskan betapa besarnya peranan penerimaan pajak pusat ya untuk pembangunan bangsa ini. Secara umum sebenarnya penerimaan pajak itu disalurkan melalui pengeluaran yang langsung oleh pemerintah pusat, juga dibagi hasilkan, ditransfer ke daerah, Makanya di sesi ini seperti yang sering kita dengar dari harapan dari Pak Gubernur ke depan mengharap bahwa peran pajak pusat ini bisa untuk menaikkan bagi hasil di daerah. Makanya ini tema hari ini sangat penting. Dan kebetulan untuk beberapa hari ke depan nanti Pak Gubernur akan memanggil atau mengundang semua pengusaha sawit, tambang untuk diajak musyawarah gimana untuk meningkatkan bagi hasil. Keuntungan dari bagi hasil yang transfer daerah yang nanti diberikan itu bisa dimanfaatkan secara leluasa untuk pengeluaran proyek-proyek pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten. Jadi secara umum Pak, penerimaan pajak negara pusat itu ada bagi hasil yang bisa langsung diterima oleh Pemda, yaitu pajak pusat PPh pasal 25 orang pribadi untuk pengusaha orang pribadi, PPh pasal 21 untuk karyawan. Kemudian yang besar pembagiannya itu PBB, pajak bumi dan bangunan, yang khusus P3, kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Itu hampir 90% langsung kembali ke daerah ya. Ke daerah. Jadi isu dikuasai oleh pusat itu nggak benar ya, Pak ya? Sebenarnya yang digunakan untuk pemerintah pusat itu juga untuk pembangunan daerah juga. Cuma perencanaan dan pelaksanaannya langsung dilakukan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat seluruhnya. Jadi biarpun pajak itu ditarik ke pusat, itu seluruhnya untuk kesejahteraan prasarana umum di seluruh provinsi, seluruh Pemda. Cuma keleluasan untuk pengelolaan kalau langsung bagi hasil itu diserahkan dari prioritas masing-masing daerah. Itu artinya yang didapat dari Kalimantan Barat akan kembali ke Kalimantan Barat. Ya, sebenarnya ya itu. Nah, makanya ini dalam sesi ini kita sedikit akan memberikan informasi ke masyarakat di Kalimantan Barat. Kemungkinan karena kurang pemahaman tentang bagi hasil ini sehingga kurang berkoordinasi dengan baik. Baik. Gitu. Ngomong-ngomong Pak, kalau kita bicara soal pajak, apa saya perlu merasa takut? Tidak sebenarnya ya. Saya takut pemirsa di rumah ada dengar pajak, aduh udah deh. Apalagi belum bayar pajak. Di seluruh dunia, dan terakhir yang kita dengar di Jazirah Arab yang dulu hanya menemukan zakat infak, sekarang sudah melirik lagi ke masalah pajak, karena memang pajak itu nggak bisa dihindari.
Dan itu adalah kemandirian suatu bangsa yang bisa kita lihat semakin besar dia pembangunannya itu dipikul oleh pajak, berarti dia semakin mandiri. Baik, kita Gitu. perjelas dulu image pajak dulu Pak ya. Ya, Pajak itu image-nya itu dari upeti kalau di Nah. masa lalu. ya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita bicara pajak di zaman modern adalah upeti kepada pemerintah, konotasinya jelek ini, Pak. iya. Jadi sampai saat ini pun masih ada orang enggan untuk membayar pajak karena Konotasinya negatif. seperti Ya. membayar upeti ya, jadi Ya. kepada Itu bagaimana, rakyat, Pak, sekarang tanggapan kepada Bapak? pemerintah. Ya, kita paham karena undang-undang itu undang-undang zaman penjajahan dan kita paham bahwa dulu pajak itu memang oleh para penjajah dikumpulkan tapi bukan untuk rakyat, dibawa ke Baik. negaranya Sekarang, masing-masing. Kalau sekarang setiap perak, 1.000 perak, 1 perak pun uang negara itu transparan penggunaannya. Jadi nggak mungkin itu akan digunakan oleh golongan-golongan tertentu. Jadi kedepannya perlu dipahami bahwa pajak itu tidak harus menakutkan karena itu untuk masyarakat sendiri dan kontrolnya jelas itu berlapis-lapis mulai DPR, Kejaksaan, sekarang KPK, semua itu mencerminkan bahwa penggunaan uang dari pajak itu harus dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Dan masyarakat bisa memantau juga ya Pak ya. Bisa. Nah, Pak, kita kembali tadi ke pertanyaan saya tentang pajak dan penerimaan pajak. Persentase bagi hasil untuk pemerintah pusat dan provinsi, Ya. Pak. Tapi setelah iklan layanan masyarakat. Oh, Oke, kita tahan dulu Pak ya. Setelah iklan berikut tetap di Bincang 56. Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Di sana Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat hari jadi Kota Pontianak yang ke-248. Kami, Sivitas YIN Pontianak, bangga menjadi bagian dari Kota Pontianak. pedagang seragam. Pemirsa, terima kasih sekali Anda tidak takut mendengar tema kita hari ini mengenai pajak dan masih tetap bersama kami di Bincang 56. Silakan Ya, Suryadi. pastinya. Dan kembali ke pertanyaan tadi Pak, Ya. persentase untuk bagi hasil antara penerimaan pajak di provinsi dan juga pusat Pak. tadi sudah saya jelaskan sebenarnya ada jenis-jenis pajak pusat yang memang ada persentase bagi hasil langsung. Yang terbesar adalah PBB. Untuk PBB sebenarnya 90% itu seluruhnya diserahkan ke Pemda tingkat 2 maupun tingkat 1. Untuk tingkat 1 provinsi itu 16,2% dari seluruh penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor P3 perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Kabupaten lebih besar 64,8%. Kan pusat hanya memungut 9%, itu pun untuk sebenarnya untuk biaya operasional. Kita kan ada teknologi aplikasi untuk penyimpanan data dan pegawai biaya pemungutan. Nah, masih ada 10%. Ini sebenarnya pemerintah mempunyai motivasi untuk memberikan insentif ya. 10% itu seluruhnya dari yang selisih 10% itu seluruhnya untuk dibagi rata untuk seluruh pemerintah daerah kabupaten kota.
Yang 35% itu insentif yang realisasinya sesuai dengan target. Nah, ini untuk memotivasi pemerintah daerah supaya berlomba-lomba bisa pembayaran pajaknya itu. Dan ada satu lagi jenis pajak yang di pusat, yaitu PPh, terutama adalah PPh pasal 25 orang pribadi dan PPh 21 itu untuk karyawan. Itu 20% diserahkan di pemerintah daerah di mana wajib pajak itu terdaftar. Hanya yang 80% untuk pemerintah pusat, yang tujuan akhirnya juga untuk proyek-proyek pemerintah ke seluruh pemerintah daerah maupun provinsi sebenarnya gitu. Baik, dari tadi bicara soal pajak pusat dan sebagainya. Jadi apa yang dimaksud dengan pajak pusat? Kita juga punya pajak daerah ya Pak ya? Jadi beda antara keduanya? Iya, sebenarnya kalau pajak pusat jelas diatur oleh undang-undang yang diputuskan musyawarah DPR dengan pemerintah. Terus turunannya bisa ke kementerian, peraturan presiden, kementerian dan dirjen. Tapi kalau pajak daerah itu ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dan ditandai dengan satu kode NPWP. Kalau daerah itu pakai NPWPD. Jadi itu sarananya untuk melaporkan atau membayar pajaknya. Selain itu untuk tempatnya kalau pajak pusat di seluruh kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, ya. Apalagi dengan sistem pelayanan yang baru, bayar pajak tidak harus di kantor pajak. Pajak pusat bisa sekarang pakai transfer. Pakai kode billing langsung ke bank, jadi tidak ada bayar ke kantor pajak, tidak ada. Jadi langsung dan kantor pajak juga nggak boleh menerima pembayaran. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban supaya petugas pajak itu fokus hanya untuk memberikan layanan pada masyarakat, melaksanakan kewajiban, tidak menerima pembayaran pajak. Tapi kalau pajak daerah biasanya di tempat-tempat pelayanan terpadu ya, di Samsat itu sebenarnya perbedaannya. Juga bentuk laporannya. Laporannya kalau pajak pusat itu laporannya namanya SPT tahunan. SPT tahunan ya. SPT tahunan itu hanya untuk wajib pajak yang orang pribadi, PPh dan PPh badan. Kemudian juga ada kewajiban namanya SPT masa. Pemberitahuan yang harus dibayarkan setiap bulan. Nanti itu semua diperhitungkan di akhir tahun pakai SPT tahunan. Itu yang mendasari antara pajak pusat dan pajak daerah. Oke, kalau PBB-nya harus kita batasi juga di sini ya Pak. Saya takut pemirsa kira PBB rumah dan sebagainya. PBB ada dua sektor ya. PBB sektor perkotaan pedesaan. Kita sudah serahkan kewenangannya. Dulu tuh adalah pajak pusat, sudah kita serahkan kewenangannya ke pemerintah daerah, dikelola oleh pemerintah daerah. Yang pemerintah pusat itu hanya mengelola masalah P3, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Itu pun hasilnya kita serahkan ke Pemda juga, 90% hanya membantu aja. Syukur-syukur nanti ke depan pemerintah daerah bisa mengelola sendiri dan bisa menagih dan menghitung. Yang sekarang pemahaman saya PBBP 2 aja ada keterbatasan Pemda untuk mengupdate ya. Jadi aplikasi yang kita buat untuk NJOP-nya itu nggak diperbarui karena pakai keterbatasan SDM dia. Karena memang untuk penilainya tidak orang, jadi harus penilaian kemampuan. Berarti kalau tadi kan disebut sama Bapak tentang pajak pusat atau biasa dikenal juga dengan pajak negara, yang kemudian penggunanya untuk APBN dan kalau daerah untuk kebutuhan daerah. Tadi Bapak juga menyinggung tentang NPWP. Nah, NPWP itu sebenarnya apa sih Pak bagi pemirsa di rumah di Bincang Dimana? Ya, jadi ini sebenarnya ini yang berkaitan, lebih kita fokuskan yang berkaitan dengan bagi hasil. Kadang warga di wilayah setempat provinsi, baik itu selaku pejabat atau rekanan atau
bendahara pemerintah ini kurang memperhatikan dan kurang bisa mengantisipasi NPWP. Memang sebenarnya NPWP ini hanya salah satu sarana untuk mengidentifikasi dari wajib pajak kalau dia itu menghitung, menyetor dan melapor identitas itu, sehingga kita gampang untuk mengadministrasikan. Dan ini sangat unik. Tidak ada satu orang pun berjuta-juta wajib pajak itu nggak akan sama nomornya. Dan NPWP ini berlaku untuk orang pribadi sampai dia itu meninggal. Karena apa? Karena dalam hidup orang sebenarnya pasti memerlukan penghasilan dalam bentuk apapun, dari gaji, diberi orang secara sumbangan, sukarela, itu adalah bentuk. Sedangkan undang-undang kita mengatur segala macam nilai tambah penghasilan itu merupakan objek. Jadi salah kalau ada pemahaman seolah-olah kalau kita pindah kerja, pindah perusahaan, NPWP yang lama dihapus, nanti ganti lagi. Baik, kita lanjutkan masalah NPWP Pak setelah iklan. Oh baik, Mas. Pemirsa, kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. TVRI, media pemersatu bangsa, bersama pemerintah dan rakyat Kabupaten Kuburaya. Ayo kita lanjutkan perjuangan, wujudkan Kuburaya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius. Dengan berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, dan bertindak lebih nyata. Dari Kuburaya untuk Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Di usia yang semakin matang, Pontianak terus berbenah dan mengejar pembangunan di berbagai bidang. Kita dukung kota Katulistiwa ini semakin maju setara dengan kota modern di belahan dunia lainnya. Kotanya cantik ramah penduduk. Selamat hari ulang tahun Kota Pontianak yang ke-248. Kami segenap karyawan TVRI Kalimantan Barat bangga menjadi bagian Kota Pontianak. Sungai Kapuas bernegah Katulistiwa. Anda masih menyaksikan Bincang 56. Sore ini bahasan kita tentang penerimaan pajak pusat dalam peningkatan penerimaan bagi hasil provinsi dan kabupaten. Dan di studio sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Wicaksono. Kita lanjut Pak, pertanyaan seputar NPWP tadi. Artinya juga sudah disinggung bahwa semua orang wajib memiliki pajak. Kapan Pak? Atau apakah hanya yang punya usaha atau mahasiswa, itu seperti apa Pak untuk pengaturan? Jadi sebenarnya NPWP itu hanya sebagai sarana ya. Nah, tolong dipahami bahwa setiap orang yang mempunyai NPWP itu tidak selalu harus membayar pajak, tergantung pada kondisi di mana dia ada tambahan kemampuan ekonomis. Kalau dalam kondisi dia itu masih rugi, usahanya masih rugi, kemudian penghasilan orang pribadinya masih di bawah batas penghasilan tidak kena pajak, maka biarpun dia ber-NPWP tidak wajib untuk membayar pajak gitu. Jadi Pak sebentar. Jadi dengan punya NPWP atau membuat NPWP bukan berarti saya langsung jadi wajib pajak. Ya. Wajib pajak ya. Jadi setiap wajib pajak itu orang yang terdaftar mempunyai NPWP yang diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Melaksanakan kewajiban perpajakan itu tidak hanya setor pajak, tapi lapor. Dan lapor pajak itu tidak harus lapor yang dikenakan pajak, tapi lapor kondisi keadaan usaha yang sebenarnya biarpun dia itu rugi.
Nah, jadi di kalau situ. rugi nggak kena pajak ya, walaupun punya NPWP. Iya, Pak. karena konsep dari pengenaan pajak itu adalah tambahan kemampuan ekonomis. Ya, tambahan kemampuan. Kalau dia itu belum merasa ada untung yang bermanfaat untuk dia, maka dia sementara tidak dikenakan pajak. Untuk WP orang pribadi itu masih dilindungi oleh pemerintah dengan kebutuhan minimalnya yang kita istilahkan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Untuk satu orang yang dia itu masih bujang ya, belum nggak nikah, itu penghasilannya 54 juta setahun. 54 udah kena pajak ya Pak ya? Di atas Di atas 50, selisihnya aja lo ya. Selisihnya. Misalkan dia itu gajinya itu 60 juta, maka bukan 60 juta dikalikan tarif, dikurangi dulu untuk PTKP-nya yang kita anggap oleh pemerintah sebagai batas kebutuhan hidup dia. Berarti 60 dikurangi 54 tinggal 6 juta. 6 juta itulah yang ditarik. Gitu. Kalau dia penghasilannya masih di bawah itu, biarpun dia bisa menikmati hidup karena sudah ada ketetapan dari pemerintah sebesar itu, misalkan 50 juta gitu. Bagi orang-orang tertentu 50 juta setahun itu besar untuk kehidupan wajar dia besar. Tapi karena pemerintah mengatur 54 juta, dia nggak dikenakan pajak dan dia nggak salah. Yang ini Pak K3, kalau kita data itu 72 kan juta. Setiap tambahan satu tanggungan, Iya. nah, itu ditambah 4.500.000. Kalau dia misalkan bujang punya istri satu, maka untuk tanggungannya ditambah 4.500.000. Berarti 59.500. Berarti yang jomblo lebih baik cepet-cepet kawin ya Pak ya? Punya kalau bisa langsung, ketahuan ya Pak. kalau bisa langsung nikah punya anak 3. Jadi Langsung maksimal, iya itu. 2 juta ini Iya, soalnya gede. itu Dengar kalau nggak bisa Setiadi? itu bentuk dari pemerintah melindungi masyarakat Iya, kecil betul. supaya dia bisa menikmati kehidupan ini dalam batas minimal tanpa harus membayar pajak. Biarlah yang membayar pajak adalah wajib pajak yang punya penghasilan tinggi, yang mempunyai keuntungan tinggi, itu yang dianggap fungsi pajak sebagai distribusi. Kan fungsi pajak ada dua. Yang pertama adalah untuk budgeting, mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya, tapi pajak juga bisa digunakan untuk mengatur, mendistribusikan sebagai alat kontrol. Ini salah satu, supaya ada rasa keadilan lah. Gitu. Selain itu juga manfaat yang didapatkan adalah dengan pajak itu bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur ya Pak ya, Ya. yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Kita semua rata-rata pada wajib pajak nih, maksudnya kita punya NPWP. Punya Bagaimana NPWP. dengan mereka yang tidak punya NPWP dan tidak mau bayar pajak ini Pak? Jadi undang-undang mengatur memang kita pajak ini, terutama PPh ini pakai sistem self assessment ya. Self assessment itu diberi kewenangan wajib pajak untuk melaporkan sendiri pajaknya, menghitung dan menyetor gitu ya. Tetapi ini tidak akan jalan tanpa adanya satu sanksi bagi yang tidak melaksanakan supaya ada rasa keadilan. Ada sanksi pidananya. Syarat bahwa orang atau setiap wajib pajak itu bisa dikategorikan sebagai melakukan tindak pidana perpajakan, pertama dia dengan kesengajaan. Artinya kalau dia tidak tahu undang-undang pajak untuk yang pertama kali, kita ada istilah ALPA yang tidak dikenakan sebagai pidana. Tapi kalau dia lakukan dengan sengaja untuk yang kesalahan yang kedua kali itu kita anggap sebagai tindak pidana perpajakan. Yang kedua, syaratnya harus ada kerugian untuk negara. Kalau dia itu misalkan tidak harus membayar pajak, terus lupa tidak setor pajak, ya nggak apa-apa, wah memang tidak ada kerugian buat negara. Jadi dua syarat itu, sehingga apabila wajib pajak yang seharusnya atau masyarakat seharusnya mempunyai NPWP sebagai sarana untuk dia menyetor, melapor dan menghitung pajaknya itu tidak mendaftarkan, maka itu dianggap satu kesengajaan yang akan ada tindak pidana. Dendanya relatif besar ya, untuk pidana itu 6 bulan sampai 6 tahun. Tapi untuk pajaknya bisa sampai 2 kali lipat ya, sampai 50 lipat. Pak Wicaksono, ada beberapa hal yang bikin wajib pajak itu
tidak membayar pajak. Yaitu yang pertama adalah karena kurangnya pengetahuan tentang undang-undang perpajakan. Ya Pak ya. Kedua adalah karena ingin coba-coba. Ingin coba-coba itu maksudnya begini, ya udahlah jangan bayar dulu lah, juga nggak kena. Nah, apakah wajib pajak itu bisa menghindari pajak selama-lamanya, Pak? Memang kita akui Coba-coba dulu, Pak, coba-coba dulu. Apakah perlu memang dilakukan? kita akui bahwa jumlah wajib pajak dengan SDM, jumlah pegawai kita memang tidak sebanding. Ya, kita punya 47.000. Itu pun tidak semua di lapangan, ada yang di pelayanan. Tapi kita harus paham bahwa sekarang sistem keterbukaan informasi dengan jaringan pertukaran informasi, niat itu sebenarnya kurang bisa untuk difasilitasi untuk dia bisa menghindar. Karena semua transaksi dia untuk dia itu hidup itu selalu tercatat di institusi-institusi lain yang kita bisa kerjasama masalah data. Rumah bisa di BPN, bisa juga masalah mobil, bisa di distributor yang sudah tercatat melaporkan pajak. Ini semua kita tarik informasi. Dan yang terakhir ini saya ingatkan untuk masyarakat di Kalimantan Barat, kita sudah ada undang-undang tentang keterbukaan informasi keuangan. Dia kerjasama dengan bank. Bank. Dan memang itu undang-undang masalah nasabah itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena sudah nggak sesuai dengan harapan dari dunia internasional. Jadi rahasia nasabah ini sudah harus dibuka supaya kita bisa pertukaran informasi dengan negara-negara lain. Dan sekarang sudah ada di Direktorat Jenderal Pajak. Artinya bahwa masyarakat yang selama ini berusaha untuk tidak melapor dengan sebenarnya karena usahanya dia laporkan tidak secara transparan, sesungguhnya akan nanti bisa kita bandingkan dengan kepemilikan keuangan dia. Seumpama antara hasil penghasilan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang dia miliki di dalam rekening, maka undang-undang mengisyaratkan itu sebagai selisih penghasilan yang selama ini belum dilaporkan pajak. Jadi nanti akan kita kenakan pajak dan pasti karena kesengajaan ada sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi denda. Baik, Pak Wicaksono, seandainya rekan saya, kamu aja jadi contoh ya, ini nggak ada kabar berita tentang pajak nih Pak, terus kemudian dia dicurigai mondar-mandir pakai mobil mewah Pak ceritanya. Jadi pajak pihak dari kantor pajak bisa meminta daftar atau nilai rekening dari rekan saya tanpa izin dari rekan saya. Iya, jadi sebenarnya sekarang yang rekening-rekening itu adalah keseluruhan rekening dari masyarakat. Jadi tanpa meminta izin. Jadi nggak boleh lari lagi ya Pak, nggak bisa ya? Karena institusi perbankan yang sesuai dengan undang-undang diwajibkan untuk memberikan semua informasi. Dan di situ nanti akan dilihat per nama-nama dari pemegang rekening itu kita sandingkan dengan laporan yang selama ini dilakukan, laporan SPT tahunan. Daftar hartanya kita sandingkan nanti. Kalau ada selisih yang tidak sesuai dengan laporan SPT akan kita klarifikasi, kita mintakan keterangan. Apabila tidak bisa menjelaskan asal usulnya, kita anggap sebagai selisih penghasilan yang selama ini belum dilaporkan. Kita masih akan lanjut untuk pembahasan kita pada sore hari ini, tapi kita jeda sejenak. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah berikut, tetap di Bincang 56. Kami siap mengamankan setiap jengkal wilayah NKRI. Kami siap membangun jiwa raganya untuk bangsa Indonesia. Mari kita jaga semangat persatuan dan kesatuan di Kalimantan Barat. Bersama rakyat, TNI kuat, hebat, dan profesional. Tonton terus TVRI Kalimantan Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sukamtono, Wali Kota Pontianak, mengucapkan selamat ulang tahun ke-248. Semoga Kota Pontianak semakin bersih, hijau, teduh, dan menjadikan kota yang membanggakan bagi warga kota. Mari kita sama-sama membangun, berkolaborasi, menciptakan kota yang aman, tertib, dan menyenangkan, serta membuat masyarakatnya sejahtera. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk kota yang layak, kota yang menyenangkan bisa terwujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Kapuas. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang 56. Kita kembali ke Pak Wicaksono untuk Bincang 56 pada malam hari ini, pada sore hari ini maksud saya. Pak, NPWP ini adalah alat sarana untuk semua proses perpajakan apapun itu, dan mungkin masyarakat juga bertanya-tanya kira-kira apa sih syarat untuk membuat nomor pokok wajib pajak ini, Pak? Syarat yang paling utama itu tidak membayar ya. Gratis ya Pak ya? Gratis. Jadi ini satu penegasan karena ini sebagai sarana dari masyarakat untuk melapor. Yang kedua, saya sampaikan untuk mendaftar NPWP itu tidak harus datang ke kantor pajak. Pakai online ya, e-rek namanya, elektronik. Nanti di situ harus apa yang diisi langsung akan dapat nomor NPWP. Kalau datang ke kantor itu melampirkan fotokopi KTP aja untuk wajib pajak yang karyawan. Tapi ada wajib pajak yang punya usaha itu pasti harus menunjukkan surat izin usaha. Kemudian supaya tahu bahwa lokasi kegiatannya di mana harus ada surat keterangan domisili apa lokasi usahanya. Yang jadi pertanyaan sekarang kalau punya satu atau dua rumah gitu, mana yang dipakai? Ya karena menggunakan KTP ya itu ya sebagai alat domisili dia. Nggak mungkin KTP itu satu atau dua. Gitu. Kalau usahanya lebih dari satu, maka yang jadi pusat adalah yang ditunjuk oleh wajib pajak itu sebagai kegiatan usaha. Yang lain itu nanti pakai NPWP cabang. Maksudnya cabang di sini adalah NPWP itu sebenarnya semua wajib pajak hanya satu. 9 digit yang pertama itu ada 15 digit ya. 9 digit yang pertama itu selalu sama. Dia punya cabang sampai 100 pun selalu sama. Di digit yang 10 sampai 11 itu menunjukkan kantor di mana kantor pajak dia berlokasi. Kalau misalkan kayak sekarang Singkawang itu 702, kalau Pontianak itu 701. Nah, kalau masih ada 3 digit lagi di belakang, yaitu yang ke-12 sampai ke-15, itu menunjukkan dia itu pusat atau cabang. Kalau pusat, maka 3 digit yang terakhir adalah 000, itu berarti pusat dia. Nanti disitulah dia berkewajiban melaksanakan laporan SPT tahunan. Karena tahunan hanya satu kali aja di satu perusahaan induknya. Kalau dia punya cabang, maka di berikutnya 3 digit yang terakhir itu ada 01 sampai berapa nilai. Tapi setiap tahun dia hanya melaporkan di satu tempat induknya di pusatnya yang di NPWP 000 SPT tahunannya itu. Baik, Pak Wicaksono. Ngomong-ngomong soal SPT. Tadi saya lanjutkan ya, kenapa orang enggan membayar pajak atau membuat SPT, katanya ribet Pak. Saya beri contoh, kalau di luar negeri itu untuk namanya tax return itu 21 halaman minimal Pak. Itu untuk pribadi, pensiunan, 21 halaman Pak. SPT kita Pak, katanya ribet jadi berapa puluh halaman? Enggak, sebenarnya ini kita sudah coba untuk simpelkan ya. Untuk WPOP kalau penghasilannya itu masih di bawah 60 juta, hanya dari satu pemberi kerja, maka 17 SS itu cuma 1 lembar aja. 1 lembar? Cuma nama sama jumlah harta sama jumlah hutang. 1 lembar Pak? Iya, pajaknya itu sudah nggak disebutin karena sudah ada di lampirannya. Nah, karena memang pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan, jadi tidak perlu. Ini nggak ribet dong? Ya,
Dan itu nanti perusahaan yang akan melaporkan pajak dari pegawainya, sehingga pegawai yang bersangkutan kalau dia melapor SPT tahunan hanya 1 lembar. Itu pun tidak harus mengisi, datang ke kantor pajak, bisa pakai SPT yang pakai aplikasi yang kita sediakan gratis, di situ pakai HP bisa. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa wajib pajak itu kesulitan, karena kita sudah mudahkan. Nanti kalau di atas 60 juta dan penghasilannya itu lebih dari satu pemberi kerja, itu namanya 1770S. Nah, di situ cuma melaporkan pajak yang disetor sama hartanya saja. Yang memang diperlukan untuk analisis kebenaran laporannya itu 1770. Itu untuk wajib pajak yang punya usaha. Pak Wicaksono, satu lagi, kenapa susah benar membayar pajak itu? Karena pajak bukan belum membudaya bagi warga Indonesia. Jadi itu seperti suatu hal yang baru. Benar kan Pak? Sebenarnya pajak itu sudah dari dulu, mulai zaman dulu penjajahan ada namanya pajak perseroan, pajak pendapatan. Pajak itu mulai kita lahir, mulai zaman dulu itu ada. Lahir pajak. aja langsung kena pajak ya Pak? Iya, itu kan. Kenapa kau kena pajak kalau lahir? Ini bayi sudah dikasih baju, bajunya kena PPN. Iya. Sudah bayar pajak, baru lahir sudah kena pajak gitu kan. Nah, sebenarnya masalah tadi masalah keengganan itu karena masalah tidak merasakan manfaat secara langsungnya itu. Ini kenapa Pak? Ya karena pajak itu dikelola dulu oleh pusat, kemudian didistribusikan melalui pembangunan yang sifatnya menyeluruh, tidak langsung dilihat, dikumpulkan dulu. Beda kalau kita itu pajak reklame. Kita baru nempel reklame kalau kita bayar, nggak bayar disobek. Kita parkir membayar, nggak boleh parkir di situ, itu langsung timbal balik langsung. Tapi kalau pajak pusat tidak, karena tujuannya untuk pemerataan pembangunan seluruh daerah, baik yang punya penghasilan wilayah pajak yang besar atau yang kecil. Kasihan kalau misalkan ada sumber penghasil wilayah yang tidak ada sumber untuk dikenakan pajak besar, dia nggak akan bangun dong. Kalau tidak dengan gotong royong dikumpulkan dulu supaya pembangunan bisa merata. Nah, baik. gitu. Kalau gitu Pak, saya boleh emosi dong sama orang yang nggak bayar pajak. Oh iya, harus itu. Kelalaianan masyarakat ini. Karena yang ngerasain semua tapi yang bayar nggak semua seperti itu. Tapi salah satu yang menjadi Iklan masyarakat. Oh, iklan dulu ya. Iklan dulu, nanti kita lanjutkan emosi. Yang emosi-emosi. Iya, emosi nih. Dan kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di Bincang 56. Ibu kota Kalimantan Barat, sana semua. Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-248 Kota Pontianak. Semoga terus maju dan semakin berkembang sesuai visinya menjadi kota khatulistiwa berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat. Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, sana semua. Saya Wali Kota Singkawang beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Singkawang mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Pontianak ke-248. Semoga Kota Pontianak ke depan lebih baik, lebih maju, dan terus berkembang. Pontianak, Kota Khatulistiwa. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang 56 pada sore hari ini. Tentunya kita tadi sudah membahas banyak sekali tentang pajak, dan juga tadi sebelum kita break kita singgung tentang nomor pokok wajib pajak yang sebenarnya kalau seandainya kita sudah punya, sudah bisa dapat manfaat. Salah satunya adalah potongan pajak yang lebih ringan kalau kita punya NPWP nih, Mbak Nurul. Jadi memang kalau kita punya NPWP bisa lebih diringankan untuk pembayaran pajak. Nah itu tuh kira-kira kenapa sih Pak, ketika kita nggak punya sama punya itu beda potongannya? Ya, jadi sebenarnya ini untuk menunjukkan, membedakan antara masyarakat yang patuh dan tidak. Sebenarnya kalau kita punya NPWP,
maka secara pertanggungjawaban nanti bisa kita telusuri, bisa kita cross check di dalam SPT tahunan, karena dia punya NPWP berarti wajib lapor dong atas penghasilan yang diterima. Kalau tidak mempunyai NPWP, maka sanksi yang secara langsung dia kalau misalkan PPh pasal 21 dia akan dipotong langsung ditambah 20%. Iya. Itu untuk PPh 21 atas penghasilan dia dari gaji ya. Nah, tapi kalau untuk pemungutan PPh pasal 22, 23 misalkan punya penghasilan karena kita menyewakan gedung, karena kita menyewakan mobil, maka kita akan dipotong pajak itu 100% lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau dia sudah mereka sudah punya niat untuk dia tidak melaporkan dengan cara dia tidak menunjukkan NPWP-nya, berarti transparansi di situ sudah tidak pertanggungjawaban dia tidak jelas nanti di dalam laporan SPT-nya. Dan sebagai sanksi awalnya yaitu pajaknya dikenakan dulu 2 kali lipat. Kalau gaji 20% gitu. Itu sebenarnya manfaat. Selain itu memang sekarang usaha-usaha tertentu kayak bank, kredit segala macam atas kepercayaan bahwa NPWP ini akan dilaporkan untuk penghasilannya, maka ini sebagai prasyarat untuk kredit usaha-usaha tertentu itu melekat di dalam usaha-usaha tertentu, tidak hubungan langsung. Jadi itu sebagai apresiasi bahwa NPWP selama ini memang bisa digunakan sebagai alat pembanding. Nah, untuk dia itu wajar atau tidak dia dapat kredit segala macam di situ. Pak, Ya. bagaimana membangun kesadaran wajib pajak? Ya, memang ini jadi tugas kita semua. Ya. Pajak adalah untuk masyarakat, kita sebagai pegawai DJP sebagai salah satu aja yang mempunyai tugas. Tetapi secara efektif sebenarnya ini tanggung jawab bersama. Karena apa? Karena hasil dari penerimaan pajak ini untuk masyarakat. Kita tidak akan bisa mampu untuk menjangkau seluruh wajib pajak yang lebih dari 200 juta ini hanya diawasi oleh 47 pegawai pajak kita. Perlu kerjasama, termasuk himbauan kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat. Ayo sama-sama kita tingkatkan penerimaan bagi hasil yang diperoleh dari pajak dengan memberikan atensi khusus kepada seluruh masyarakat, baik yang korelasi hubungan transaksi untuk dia ikut mendaftar di lingkungan Kalimantan Barat ini, supaya apa? Pajaknya masuk di wilayah Kalimantan Barat, sehingga pembagian bagi hasilnya itu akan lebih maksimal. Tetapi kalau dilepas tanpa pengawasan, tanpa ada atensi, maka tetap wajib pajak yang selama ini melakukan kegiatan usaha akan membayar di mana? Di lokasi dia, bisa di Jakarta, maka potensi bagi hasil kita nggak akan maksimal gitu ya, nggak akan maksimal. Ini peran seluruh masyarakat, baik pemerintah daerah, bendahara, seluruh wajib pajak yang merasa punya kegiatan. Ayolah sama-sama kita daftar di lokasi kegiatan usaha kita di wilayah Kalimantan Barat yang terbagi 7 kantor pelayanan pajak ini, semata-mata untuk membesarkan, meningkatkan pendapatan daerah di Kalimantan Barat, sehingga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten mempunyai keleluasaan yang lebih untuk mengelola kebutuhan sesuai. Terus nggak ada free rider lagi Pak ya? Nah, itu untuk free rider ini benar-benar sebenarnya menzolimi wajib pajak yang telah ini. Masa dia menikmati prasarana yang dibangun dari pajak, tetapi dia sendiri tidak. Udah itu sok ngomel lagi Pak, udah nggak bayar pajak, jalan rusak ngomel. Itu lumayan pelik ya. Pak, kita ingin sedikit menyinggung tentang pemanfaatan revolusi industri 4.0 dan juga mungkin pemanfaatan dunia digital nih Pak. Kalau tadi pembuatan NPWP bisa lewat online. Nah, untuk tadi SPT, apakah harus datang ke tempat terus mengisi formulir, atau ada nggak kira-kira inovasi teknologi yang dibuat oleh sebenarnya sarana-sarana sudah kita sediakan. Kita paham bahwa permintaan masyarakat untuk dilayani itu lebih sesuai dengan kebutuhan yang saat ini. Kita mengenal adanya e-filing, ISPT gitu ya. Untuk e-filing itu sebenarnya kita sudah sediakan di aplikasi online pajak GoID, gratis di situ ya, gratis. Tinggal di input datanya di situ,
Keuntungannya apa kalau kita pakai online ini? Ini terrekod untuk seluruh seterusnya. Kita nggak perlu menyimpan fisik laporan SPT, kadang hilang, terselip. Tapi kalau dengan itu, maka saat kapanpun 24 jam kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk melihat kembali, untuk melaporkan pajak yang sudah kita setor, yang akan kita laporkan. Jadi mudah untuk melaporkan. Jadi tidak ada kendala lagi harus datang ke kantor pajak ya. SPT tahunan. Luar biasa ini. Banyak hal yang memang sepatutnya masyarakat di rumah dan juga pemirsa di rumah bisa menjadi paham nih untuk urusan-urusan perpajakan dan apa saja manfaatnya, terus apa yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat untuk kemudian mendukung pemerintah dalam kepatuhan pajak dan juga nanti manfaatnya bisa kita rasakan ini. Baik sekali, Pak. Kembali lagi mengenai upaya kita untuk meningkatkan kesadaran bayar pajak. Bagaimana upaya dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri di sini? Apakah, karena saya pernah wawancara dengan Pak Heri dan Pak Sujito ya, dari kantor wilayah pajak Sanggau. Ya, salah satunya mereka mulai memberikan sosialisasi itu ke dunia pendidikan. Ya, jadi kita itu secara rutin di Kanwil maupun di KPP sudah mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Pendidikan Perguruan Tinggi. Jadi kita ada kegiatan Go to School, kemudian kita sudah membentuk tech center dengan mahasiswa-mahasiswa, malah kita ada inklusi masalah perpajakan, artinya pemahaman gimana di dalam pembelajaran sehari-hari tanpa ada kesan menggurui, tema-tema masalah manfaat pajak itu dimasukkan dalam materi-materi pembelajaran. Dan di situ juga kita sudah memberdayakan tidak hanya kita yang tampil memberikan peran utama, teman-teman mahasiswa itu sudah kita ajak dia untuk berinovasi, memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kita hanya memfasilitasi aja, dia sudahnya. Artinya kita berpikir bahwa masyarakat akan lebih bisa memberikan pemahaman dan sadar kalau yang menyampaikan itu bukan petugas pajak, tapi masyarakat sendiri yang merasakan, termasuk mahasiswa selama ini. Dan ini sudah berjalan beberapa kali dan kita selalu memberikan dorongan untuk seluruh mahasiswa. Kita sudah kerjasama lebih dari 7 universitas di Kalimantan Barat untuk terus kita berkomunikasi gimana kita memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat, termasuk pada seluruh pembelajar untuk bisa memberikan materi masalah pajak ini dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Tidak khusus studi bidang perpajakan, tapi bidang apapun kita sisipkan di situ contoh-contoh supaya merasa tidak digurui dan merasa pemahamannya lebih. Ada upaya untuk membangun budaya sebenarnya. Kalau sering dengar tentang pentingnya pajak dari muda, nanti harapan kalau sudah waktunya jadi wajib pajak, jadi bayar pajak ya. Terus ada kegiatan-kegiatan yang kita selama ini sosialisasi di mall segala macam, kita melibatkan teman-teman relawan pajak. Jadi kita berusaha seminimal mungkin untuk ikut karena ada kesan kalau ada orang pajak takut. Nah ini yang kita majukan ini teman-teman masyarakat. Bapak duduk sini aja saya takut dulu tadi. Gitu ya. Oke lah, baik. Statement closing Pak. Ya. Mungkin pesan untuk masyarakat terkait pajak dan apa yang mereka harus lakukan. Terutama buat yang belum punya NPWP. Baik. Pastinya. Bapak Ibu sekalian masyarakat di Kalimantan Barat, perlu saya tegaskan di sini bahwa ke depan informasi masalah data penghasilan dan transaksi semakin terbuka dan transparan. Diharapkan masyarakat lebih sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Nanti pada akhirnya apabila itu tersembunyi dan muncul pada saat temuan, maka sanksi akan menunggu. Lebih baik kita menggunakan fasilitas pelaporan yang secara self-assessment atas kesadaran sendiri, mendaftar sendiri, sehingga timbul rasa kegotong royongan untuk seluruh masyarakat. Dan untuk
seluruh masyarakat Kalbar untuk meningkatkan bagi hasil. Ayo kita sama-sama mengingatkan semua pengusaha yang melakukan usaha di sini untuk berdaftar di Kalimantan Barat supaya bagi hasil untuk Kalimantan Barat meningkat, ada keleluasaan rentang dana yang akan digunakan untuk kegiatan yang lebih prioritas bisa dikerjakan secara langsung oleh masyarakat sendiri di Kalimantan Barat. Terima kasih. Luar biasa. Dan kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat, baik itu dalam bidang infrastruktur ataupun pelayanan-pelayanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia pastinya. Dan tidak terasa ini perbincangan kita sudah usai di Bincang Mana pada sore hari ini, tentunya tentang peran penerimaan pajak pusat dalam peningkatan penerimaan bagi hasil provinsi dan kabupaten. Terima kasih Pak Wicaksono, Kepala Bidang Pendaftaran dan Ekstensifikasi dan Pelayanan Kanwil DJP Kalimantan Barat, dan juga terima kasih untuk pemirsa Bincang 56 yang tetap menyaksikan kita dan masih akan terus memperbarui informasi dan juga dialog-dialog bersama dengan narasumber lain. Betul. Baiklah pemirsa, sampai di situ juga kita di Bincang 56. Semoga informasi tadi membawa manfaat bagi kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Panasonic Global Awards 2019. Apresiasi karya terbaik insan pertelevisian Indonesia. Dukung program berita terfavorit dunia dalam berita.